Dalam pandangan semua orang, langkah Qin Yichen tidak berbeda dengan menyerah pada perlawanan. Lagi pula, menunggu Qi yang buruk itu terlalu mengerikan. Saya khawatir bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, jika terkikis oleh Qi yang sangat buruk ini, itu akan sangat memusingkan. Selain itu, situasi Qin Yichen sedikit berbeda dari Yusuan, karena Gu Yanfeng tidak seperti Xiayan, dia tidak akan memberikan kesempatan terakhir untuk melarikan diri dari ring. Apakah kamu pikir aku bisa menyelamatkan hidupmu seperti ini? Benar-benar naif. Sejak kamu menginjakkan kaki di atas ring, kamu sudah mati. Di hadapan konsesi Qin Yichen, Gu Yingfeng bahkan memiliki niat membunuh yang lebih besar, dan niat jahat itu terus mengembun. Dia ingin sepenuhnya menyegel yang pertama. Sui Qitian berdiri di samping ring dan mengepalkan tinjunya. Adegan seperti itu, apalagi menang atau kalah, bahkan tidak bisa mengaku kalah. Namun, pada saat ini, cahaya pupil Qin Yichen terkejut, dan di pupilnya, ada emas gelap seperti obor. Ini yang kamu minta, Qi yang mengerikan, berani bermain-main denganku. Hancurkan untukku. Tanda seru. Tanda seru. Bang. Dengan amarah di hatiku, esensi darah Qin Yichen di dalam tubuh melonjak, dan semangat kebenaran yang bergetar tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyerbu penonton. Tidak baik. Gu Yanfeng dapat dengan jelas merasakan bahwa niat buruk yang awalnya memasuki lawan di dalam tubuh seolah-olah terendam oleh lahar gunung berapi yang bergulir, dan itu langsung dihancurkan. Bang! Gelombang udara kemasan menyapu, terbungkus niat buruk, pecah. Menunggu Gu Yanfeng bereaksi, telapak tangan ramping meledak, tapi kali ini, seperti menuangkan cahaya kemasan. Menabrak. Dalam sekejap, sepertinya para dewa telah menembak, dan mudah mencekik leher Gu Yanfeng. Orang nomor satu di bawah alam surga? Tapi itu saja. Qin Yichen berlama-lama dengan cahaya kemasan, seperti dewa perang. Dengan bangga, balai full Qi, yang dibanggakan oleh Gu Yanfeng, seperti serangga bau di sudut gelap, dan dia mati saat menyentuhnya. Ini, kekuatan ini, di kursi tinggi, Raja Abadi Kutub Timur tiba-tiba berdiri, dan di lampu pompa, ada kejutan untuk pertama kalinya. Anda tahu, kemampuan Gu Yifeng dikembangkan olehnya, dan dia dapat menahan Gu Fengfeng dengan cara ini, yang berarti dia juga dapat menahannya. Di mana tepatnya anak ini? Raja Abadi Utara dan Selatan juga merasa malu. Meskipun pertempuran pusat kekuatan alam bumi seperti pertarungan antara anak-anak di mata mereka, metode Qin Yichen cukup untuk membuat mereka terkesan. Bahkan Raja Abadi Kutub Barat, yang membuka matanya sedikit, dan meledak ke dalam pupilnya keinginan untuk menembus segalanya. Jarang bisa menahan Qi yang mengerikan seperti ini. Saat ini di sisi keempat Yantai, banyak pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berdiri. Kebenaran luar biasa yang diungkapkan oleh Qin Yichen benar-benar membuat mereka merasakan kejutan yang berbeda. Bocah ini, kalah. Tanda seru. Apakah legenda orang nomor satu di bawah alam surga dipatahkan olehnya? Sepertinya posisi kejahatan ke-35 benar-benar akan berpindah tangan. Tidak menyangka pertempuran terakhir ini, sangat menakjubkan. Pada titik ini, Zhou Qishan banyak difoto oleh Zhou Qingshan, yang tidak tahan melihat bahu Sui Qitian Qin Yichen yang tragis. Kakak Qitian, lihat, saudara Qin, menang. Ya, Tuan Gu, bahkan Gu Zhengfeng bukanlah lawan Qin. Sui Qitian tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengisi pemandangan di depannya, membuatnya seolah tersambar petir, berdiri di tempat. Saudara Qin, benar-benar membalikkan langit. Orang nomor satu di bawah alam surga yang bermartabat, dewa ganas yang dikembangkan oleh Raja Abadi, sebenarnya dicekik oleh Qin Yichen. Perubahan ini berada di luar imajinasi semua orang. Anda harus tahu bahwa apakah itu Sui Qitian atau Xia Chuan, sejak awal, Qin Yichen berpikir bahwa itu hanya untuk mengarang angka. Siapa sangka pertempuran terakhir yang krusial ini, bahkan melawan Gu Yingfeng, bisa menang. Banyak orang bahkan meragukan apakah Qin Yichen sama dengan Gu Yifeng, yang merupakan Raja Abadi yang diam-diam mengolah surga terpilih. Pada usia ini, dia memiliki kekuatan seperti itu. Meskipun Rana berada pada akhirnya, selama dia memenuhi syarat untuk mendapatkan pijakan di kota Liutian, potensinya bisa lebih berguna daripada Rana. Untuk mengatakan bahwa wajah paling jelek saat ini adalah Xia Chuan. Tidak masalah jika dia kalah. Jika Gu Yanfeng rusak parah atau terbunuh oleh tantangannya, saya khawatir Raja Abadi Kutub Timur akan menumpahkan amarahnya padanya. Nah, pemenangnya terbagi. Mungkinkah kamu masih ingin melawan aturan tuan-tuan kota? Di hadapan raungan Xia Chuan, Qin Yichen mencemooh berita itu. Tentu saja, dia tahu bahwa menantang satu pihak dan tidak dengan sengaja mengambil nyawa pihak lain. Tapi bagaimana dengan itu? Jika Anda tidak mengambil hidup Anda adalah Qi yang sangat buruk tanpa kesulitan. Saya tidak berani memprovokasi tuan-tuan kota, tetapi orang ini tidak mengaku kalah. Saat berbicara, pergelangan tangan Qin Yichen lebih kuat dan lebih asli, jadi dia bergegas ke Gu Yingfeng tanpa tubuh. Asal-usul sejati ini tidak hanya menghancurkan tubuh Gu Yanfeng,
tetapi juga menghancurkan ki yang sangat buruk yang telah dia kerjakan dengan sangat keras selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa dengan setiap nafas, Qin Yichen dapat menghapus kultivasi Gu Yifeng selama bertahun-tahun. Nak, kamu berani. Xia Chuan menatap matanya, tetapi matanya pecah-pecah. Tetapi dia tidak tahu apa-apa lagi tentang kerja keras Tuan Raja Abadi dalam mengolah Gu Yanfeng. Tetapi sekarang dia sangat terpukul oleh anak ini. Namun, Qin Yichen tidak berbicara, tetapi memberikan jawaban dengan tindakan nyata. Aku akan melihatnya. Tanpa ki yang mengerikan ini, Anda memiliki beberapa poin kemampuan. Ngomong-ngomong, ketika Martial Spirit diekspos, itu juga diekspos sesaat, jadi mengapa tidak khawatir? Pada saat ini, Gu Yingfeng telah mundur dengan niat jahatnya dan tampak pucat. Pupil matanya penuh dengan kebencian. Tetapi dia digantikan oleh rasa takut ketika dia bertemu dengan mata acuh tak acuh Qin Yichen. Dia yakin jika dia tidak mengaku kalah, bocah di depannya hanya bisa menggunakan kemampuannya untuk menyelamatkan nyawanya. Terutama dengan berlalunya ki yang sangat buruk di dalam tubuh, Gu Yifeng sangat tertekan dengan setiap napas, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menahan raungan kekuatannya dan berkata, akui, kalah. Bang! Dalam sekejap, Gu Yanfeng terlempar dari ring seperti anjing mati. Di platform ring, lubang ada di mana-mana, penuh dengan bahaya dari tantangan ini. Hanya siluet ramping yang berdiri di bawah pengawasan dengan banyak mata. Tuan Raja Abadi, hasilnya telah dibagi, tolong, nyatakan hasilnya. Gong Quan membungkuk, dengan nada rendah hati, seolah dia tidak bisa mengalahkan Serene. Sampai saat itu, Raja Abadi Mortir Barat menarik napas panjang dan berdiri. Pertempuran terakhir, Lembah Darah, Qin Yichen menang. Tantang Lembah Darah tantangan 35 Saksi Cuan, sukses. Hua. Suara keempat pihak membuat banyak pembangkit tenaga berteriak dan berbicara terus-menerus. Posisi kejahatan jahat benar-benar berpindah tangan, berapa tahun belum terlihat. Kali ini Lembah Darah telah bangkit, dan bocah itu, selama dia tidak mati di masa depan, aku khawatir dia akan melakukan sesuatu. Suara-suara itu masuk ke telingaku. Mungkin alam, Qin Yichen adalah yang terlemah, dan tidak ada yang meragukan bahwa, betapapun jahatnya dia jelas bukan lawan dari pembangkit tenaga alam surga. Tetapi penghargaan yang pertama tidak diragukan lagi. Sui Tian bahkan lebih bersemangat. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar berdiri di daerah aliran sungai. Yu Xuan bahkan meneteskan air mata. Sejak awal, mereka dipersulit oleh Lan Meng. Mereka menahannya. Saat mereka menantang, Xia Chuan memainkan cara tercela dan Sui Tian juga membawanya. Namun pada akhirnya, kemunculan Gu Yanfeng benar-benar membuat mereka merasa terpuruk. Namun Qin Yichen membalikkan segalanya dan merebut kembali kemenangan yang menjadi milik mereka.